Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah Masjid At-Taqwa PPRG yang semoga senantiasa di dalam lindungan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Ya, mudah-mudahan ya sehat kita, afiat kita, seger waras kita, ini menjadi sarana bagi kita semua untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pun juga merasa ya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala diberi kesempatan untuk hidup gitu ya. Jadi kalau kita lihat, kita perhatikan media bulan Juni Juli kemarin ya tidak jauh-jauh ya, ulama-ulama kita di Madura dalam satu pekan aja 30 lebih yang meninggal dunia, yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum di tempat-tempat lain. Kawan dekat saya banyak di mana-mana yang juga diwafatkan oleh Allah. Jadi semakin langka wong sing ngaji tenanan itu, semakin langka gitu. Jadi makin lebih ambek ya bukan membatasi diri untuk tidak kemana-mana gitu, tetapi karena kita punya tanggung jawab dalam rangka kaderisasi ya, ngancani santri ya, otomatis ya saya harus banyak standby di tempat, sehingga saya tidak banyak melakukan kegiatan di rumah gitu ya. Jadi semua kegiatan saya sudah saya cukupkan di cover melalui TV. Jadi sehingga jamaah-jamaah dimanapun sing kangen kali kula ya ngaji lewat TV ya dhisik itu. Jadi pagi ada, kadang sore juga disetel lagi ya, termasuk pada malam hari ini karena situasinya sangat mungkin saya bisa ngaji, saya datang ngaji gitu. Dan seharusnya juga hari ini disiarkan live gitu, sekalian diikuti oleh jamaah dari mana-mana gitu. Nah, tapi karena di sini mungkin belum terbiasa nih, belum terbiasa ngaji ya model disiarkan langsung ngoten niki ya, enggak apa-apa, nanti kita rekam ini. Nah, rekamannya nanti akan kita putar ulang di LVC TV gitu. Bapak Ibu jamaah sekalian berbahagia, saya ingin mengingatkan kembali ayat yang saya sampaikan pada Jumat kemarin ya. Di Jumat kemarin Ibu kan tidak ada. Nah, kemarin kami sampaikan firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Tur. Nah, makin jenengan sakit buka surat At-Tur. Surat At-Tur ayat 21. Masih ingat Bu, surat At-Tur surat pinten? 50 52. Ayatnya 21. Sampun rumah kita. Nah, jadi latihannya teng griya tetep mawon, senajan jarang-jarang ngaji teng masjid nonton teng griya ya tetep sering buka-buka ati kersane apal gitu. Ya, surat At-Tur ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin
alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasabat rahin. Allah Subhanahu wa taala dawuh walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Walladzina amanu utawi wong akeh kang padha iman. Nek at-taqwa masih seneng ngoten nggih, cara Jawa ngoten nggih. Nggih, tapi kula diprotes kalian pemirsa TV gitu. Orang Kalimantan susah nggak ngerti bahasa Jawa gitu. Orang Melayu sana, orang Riau nggak bisa juga ngerti bahasa Jawa gitu. Jadi harus pakai bahasa Indonesia. Tapi nggak coba Jawa itu enak, ngoten. Jadi ngangeni ngoten gitu. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Siapakah orang-orang yang beriman ini gitu? Ya tentu penjelasannya adalah orang-orang iman yang seperti dijelaskan Allah dalam surat Al-Hujurat. Ya, Al-Hujurat surat 49 ayat 14-15 ya. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu. Nah ini. Jadi nanti kalau dimanai orang-orang yang beriman tok ngoten nggih anu kalian. Syukur ngaku iman ngoten mawon, padahal banyak kan orang yang mengatakan iman tapi tidak iman gitu. Wa minan nasi may yaqulu amanna. Ya, banyak di antara manusia yang mengatakan saya beriman, kami beriman, padahal mereka enggak. Ya. Mulutnya mengatakan iman tapi hatinya mengingkari, itu banyak gitu. Nah, orang iman yang dimaksudkan di sini seperti apa? Ya, orang iman yang dimaksudkan di sini adalah seperti yang Allah firmankan tadi itu, innamal mu'minuna alladzina amanu billah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah alladzina amanu billahi wa rasulihi, orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Iman kepada Allah dan Rasul, percaya maring Allah lan percaya maring Rasul. Ya, percaya kepada Allah dengan segala firman-Nya. Ya, apa yang difirmankan Allah itu benar, kita percaya. Selain juga percaya tentu Allah itu ada, Allahu Ahad, Allah itu satu, itu percaya. Jangan bergeser kepercayaan kita seperti itu. Ya, kita yakin bahwa Allah itu adalah zat yang menciptakan kita, iya harus itu. Ya, maka kita harus yakin dengan apa yang diperintahkan Allah, ya, melaksanakan apa yang Allah perintahkan, meninggalkan apa yang Allah larang gitu. Sing dilarang ditinggalkan, sing diperintah dilaksanakan. Itu jenenge percaya gitu. Kalau ada orang ngaku iman, diperintah orang manut, dilarang orang ngereken, maka berarti dia masih, kemungkinan dia masih belum iman. Yang kedua, dia iman tapi ragu-ragu. Padahal orang iman yang dimaksudkan di sini adalah amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu. Kemudian mereka tidak ragu-ragu. Yakin beneran itu. Yakin, tidak ragu-ragu sama sekali. Ya, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Allah sebagai, ya, Tuhanku, Muhammad sebagai Rasulku, Islam sebagai agamaku. Ini harus sering kita ucapkan Bapak Ibu. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kalau bisa baca ini setiap sore, setiap pagi, setiap petang. Ya, pagi petang itu dibaca raditu billahi rabba. Siapa yang membaca kalimat itu raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyah, ada lagi wa bi Muhammadin rasulah, ada Muhammadin nabiyyah wa rasulah. Maka kalau dia pagi baca, siang mati, insya Allah surga dia. Ya, dia akan dimasukkan surga oleh Allah. Membaca raditu billahi rabba sore hari, malam mati insya Allah surga. Apalagi musim-musim begini nih gitu. Musim sing mati ini gak jelas gitu. Nek kan biyen mati betul jelas kapan teko ya gitu. Nek teko pasti teko, tapi kapan datangnya itu enggak tahu gitu.
Tiba-tiba datang truk hilang, tapi ini kok sedino 5, sedino 6, sedino 4, ya, seminggu suwidah, Allah ya Rabbi. Iki apa cerita mati baru seumur umur ya, baru ini saya baru tahu itu. Mati ini wafat del pinter, masya Allah begitu. Esok greges, sore mati, sore greges, rondino mati begitu. Masya Allah begitu cepatnya gitu, ya. Tetapi tidak apa-apa, sakit dulu baru mati. Jangan sampai dengan mati tidak sakit, ya. Jangan. Rasulullah tidak suka begitu. Rasulullah suka justru umatnya sakit dulu, setelah sakit baru mati gitu. Tapi nek kita lah jalur mboten repot-repot, mboten anu dah, nggak ribet banget jalurnya isa ya lara gak usah suwe-suwe, gak lara nemen mati ngoten gitu. Karepe ngono. Karepe awak dhewe gitu. Ya. Kenapa? Ya karena ketika seorang itu mati dalam apa didahului dengan sakit, sementara dia itu adalah orang yang beriman, maka amalan-amalan kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan itu otomatis akan digugurkan oleh Allah gitu, rontok. Apalagi kados kula panjenengan sedaya antarane salah karo apike kuwi mboten imbang. Jadi perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan ini masih belum cukup, ya, belum cukup untuk menghapus dosa-dosa kita gitu. Nah, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menguji kita dengan ujian berupa sakit dan semisalnya gitu. Ya, jadi makanya ada beberapa riwayat yang mungkin saya sampaikan di sini gitu ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan kepada seseorang, ya, karena pada waktu itu ada seorang laki-laki, ya, yang meninggal, ya, zaman Rasulullah itu ya, meninggal dan meninggalnya itu enak gitu loh. Jadi tidak lama-lama terus mati gitu. Sing dikarepna kula panjenengan ngoten gak lapa-lapa nek iso mati ben gak ngrepotno sapa-sapa lah ngoten to. Karepe ngono gitu. Terus gak usah lara, gak usah ngene ben gak repot-repot sing urip kuwi. Langsung mati ngono wae begitu. Napa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Waiha. Wa ma yudrika law annallaha ibtalahu bimaratin. Oh, celaka engkau. Kamu tidak tahu bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji ibtalahu bimaradin, menguji seseorang dengan sakit, ya, yukaffiru bi anhu min sayyiatihi. Allah akan menghapus dosa-dosa yang dia lakukan itu. Allah akan menghapus dengan sakitnya itu dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang dia pernah lakukan itu. Berarti kalau panjenengan kan bener ngerti kadang sok dosa niku sok ya mungkin luwih akeh kadang-kadang gitu. Dulu ya dosa, dulu dosa, tapi mboten krasa gitu. Jadi sementara amalan-amalan yang bisa menghapus dosa kita belum cukup oleh Allah, dilihat itu. Padahal kalau kita ngomong sholat kan menghapus dosa, gitu. Rasulullah dawuh sholawatul khams, ya, al-jumu'ah ilal jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahuma. Sholat 5 waktu, Jumat 1 dengan Jumat berikutnya, Ramadan 1 dengan Ramadan berikutnya, yaitu menghapus dosa di antara keduanya. Apabila seseorang menjauhi dosa-dosa yang besar, selama dosa yang besar dijauhi gitu, ya, itu akan dihapus oleh Allah. Jadi artinya kalau kita ini sholat 5 waktu, insya Allah, ya, karena hadis itu jelas begitu, dosa-dosa kita akan hilang dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Ya tadi itu, antara duhur dengan asar hilang dosa kita ini, terhapus dosa kita di saat asar itu. Asar sampai maghrib, waktu kita sholat maghrib, dosa kita terhapus sudah waktu maghrib itu. Seterusnya maghrib sampai isya, isya sampai subuh. Nah, subuh sampai duhur panjang sekali nih gitu. Jadi jangan sampai lupa sholat duhur juga itu.
ya subuh dengan duhur, ya dihapus oleh Allah. Ya duhur dengan asar begitu, dihapus oleh Allah. Sudah asar dengan maghrib dihapus diantaranya itu. Nah, jadi sholat-sholat yang kita lakukan itu sebenarnya sudah cukup menghapus dosa sebenarnya begitu. Belum amalan-amalan yang lain gitu. Tapi kenapa Allah masih melihat bahwa apa yang kita lakukan masih belum cukup untuk menghapuskan dosa-dosa yang pernah kita lakukan gitu. Ya mungkin juga sholatnya durung pernah gitu. Sholatnya gopo wae, gopo mari gitu. Sholatnya ya kadang-kadang masih sering gelambiar gitu. Sholatnya masih belum bener lah katakan begitu. Terus yang lain-lain mungkin juga yang lain-lain sudah dilakukan, tetapi masih belum cukup saja dilihat oleh Allah untuk menghapus dosa gitu. Maka Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan sakit. Dikai sakit greges, ya toh? Dikai greges, irung gak ambu, terus cangkeme mboten krasa. Dikai Allah lara ngoten suwene pira? 2 minggu. Nggih. Rata-rata 2 minggu niku. Ini menghapus dosa, merontokkan dosa-dosa itu. Lalu kok kemudian setelah 2 pekan belum sembuh, tambah lagi 3 pekan belum sembuh, sebulan notok mati begitu. Ya, maka insya Allah dia mati dalam keadaan yang baik. Gitu. Jadi jangan bayangkan husnul khotimah itu adalah kematian yang terjadi pada saat jenengan mati waktu sholat. Gitu. Tidak harus begitu mati husnul khotimah itu. Coba Rasulullah wafatnya di mana? Di pangkuan Aisyah gitu. Di masjid kan? Enggak. Enggak. Nah jadi ya kalau mati di masjid tentu baik gitu, insya Allah baik gitu, karena di tempat yang baik. Apalagi mati ini mari sholat di masjid itu, mari ngaji atau di saat ngaji, insya Allah ya baik, insya Allah. Kita husnudzan insya Allah baik gitu. Tetapi husnul khatimah tidak mesti harus begitu. Jadi husnul khatimah itu bisa aja orang itu mati di rumah, tapi karena mereka di akhir hayatnya menjadi orang yang baik, maka dia insya Allah menjadi baik. Nah termasuk orang yang mati karena sakit tadi itu, loro, susah loro, ternyata kemudian dia mati dengan sakitnya itu, ya insya Allah husnul khatimah. Jadi makanya Allah perlu mencoba atau menguji dengan itu. Nah itu di dalam satu riwayat Imam Ahmad dalam Baqi Musnad Al-Ansar hadis nomor 24077 ya dari Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kathurat dzunubul abdi. Jadi apabila dosa-dosa seorang hamba itu sudah sangat banyak, wis akeh dosane gitu. Ngitung dosa itu gak kena dihitung, saking akeh begitu. Walam yakun lahu ma yukaffiruha minal amal gitu. Sementara tidak ada di antara amalan-amalan mereka yang bisa menghapus daripada dosa-dosa mereka itu. Maka ibtalahullahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala akan mengujinya bil huzni, dengan kesedihan, liyukaffiraha anhu, supaya Allah menghapus dosa-dosa itu dengan kesedihan tadi itu. Aduh, tiga sedih, tiga ujian macam-macam. Kados wonten surat Al-Baqarah ayat 150 pinten, Bu? Seredak suwe 2 tahun pancen mboten ketemu nggih. Jarang dibadai 2 tahun. Walana beluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Ayat 150. Nggih, sampeyan terusno 150. Masa 155 langsung. Nah, gitu. Walana beluwannakum, sungguh aku benar-benar menguji kalian. Bisain dengan segala macam, berupa minal khauf, dari rasa takut, walju, lapar, naksim minal amwal,
kekurangan harta, wal anfus juga demikian. Terus awak ya sudah bisa, terus gak sehat, loro-loron, sakit-sakitan gitu. Ya. Diuji oleh Allah dengan itu. Wa naqsi minal amwali wal anfus watsamarat. Gitu. Sampai menurut manusia ini ekstrim sekali gitu. Sampai dia menjadi tidak punya apa-apa dan tidak berdaya gitu. Tapi bagi Allah masih apa-apa itu. Bukan belum apa-apa, masih apa-apa itu. Tapi kalau bahasa akal kita sudah tidak bisa menangkap, tidak bisa menerima itu. Bahkan kadang-kadang kemudian kita berkata, apa salahnya, apa dosanya begitu. Dengan itu seakan-akan kita menghakimi, apa salahnya, apa dosanya gitu. Tapi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia memang sangat mungkin diberikan itu gitu. Jadi makanya apapun yang diujikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita berupa sesuatu yang tidak menyenangkan, ya, yang menjadikan kita semua sedih, maka ingat bahwa itu adalah cara Allah untuk menghapus dosa-dosa kita. Jadi tiang ini imannya batin tenanan itu, kira-kira bisa tidak menerima seperti itu? Tidak bisa. Tidak bisa. Jadi kalau orang tidak punya iman yang kuat, tidak bisa menerima kenyataan seperti itu. Kira-kira apa yang akan terucapkan oleh dia? Pripun? Kira-kira pripun? Sing bakal terucap di dalam lisannya itu apa? Ketika mendapatkan ujian yang sangat menyedihkan seperti itu. Coba bojo loro, dheweke loro, anake loro, ana putune karo situ. Putune sementara gak ngerti, gak ngreken awake. Ya, gak duwe tangga, satu misal begitu. Ana tangga wado-wado gitu. Ya. Tanggae gak kena disambati, satu misal begitu. Lengkap lah pokoknya begitu. Kira-kira apa yang terlintaskan di dalam hati orang itu? Nah, gitu. Kalau orang itu tidak punya iman, Masya Allah, betul-betul akan mengalami kesedihan yang sangat luar biasa. Ya, bahkan akan menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Orang itu kan kalau diuji Allah yang enak-enak itu kan begitu. Ya, diuji awake waras. Rezeki ini terus tambah, terus teko gitu. Apa katanya gitu? Rabbi akraman. Ya, alhamdulillah Allah cinta sama aku gitu. Nah jika enak-enak ngomong Allah cinta sama dirinya begitu. Ya. Jika sehat bilang Allah cinta sama kita. Ya, loh, Allah itu nak cinta kepada seorang, Allah akan mengujinya kemana gitu. Katanya kula panjenengan saya mboten diuji kali Allah dengan macam-macam ujian tadi itu. Justru malah mengkhawatirkan jangan-jangan Allah tidak cinta sama kita. Gitu. Iki aja Allah gak seneng karo awak dhewe gitu. Allah juga gak diuji blas gitu kan. Ya, tapi begitu wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan gitu. Begitu dicoba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ujian-ujian yang tidak mengenakkan tadi itu, maka katanya rabbi ahanan. Waduh, gimana Tuhan ini gitu. Ini Tuhan ini kok tidak memperhatikan aku ya gitu. Tuhan ini kok tidak sayang sama aku ya gitu. Tuhan ini kok tidak cinta sama aku ya gitu. Tuhan kok tidak peduli sama aku ya gini. Apa Tuhan sudah hilang ya begitu. Loh, sampai Tuhan dianggap hilang gitu. Ya. Ketika diuji oleh Allah dengan ujian-ujian yang tidak menyenangkan gitu. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian berbahagia, kembali saya ingatkan, orang yang beriman dan benar imannya, maka dia tidak akan menyalahkan Allah. Bahkan dia tetap akan berpikir yang positif terhadap keputusan-keputusan yang Allah berikan kepada dirinya. Apakah itu sesuatu yang menyenangkan ataukah mungkin itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. Ini orang yang beriman. Ya, sikap orang iman itu seperti itu, indah sekali begitu. Ya, kayak loro ya alhamdulillah.
dikei mati nggih alhamdulillah. Ngaten nggih. Wah, kira-kira jenengan satu misal Bu, bapaknya mati terus jenengan bisa muni alhamdulillah mboten? Pripun? Nangis itu. Bapak pan ibu mati kira-kira jenengan pripun? Saged muni alhamdulillah. Dalam sungkan arep menjawab saged enten. Padahal tidak apa-apa. Ya. Kalau istri meninggal, suami alhamdulillah tidak apa-apa sebenarnya gitu. Sama juga istri, ya suami meninggal, istrinya mengucapkan alhamdulillah tidak apa-apa. Loh, bukan itu wanita jelek itu, bukan. Itu wanita yang bersyukur kepada Allah, wanita yang bisa menerima ya pemberian Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu adalah pemberian yang mungkin orang lain menganggap itu tidak enak. Anaknya diambil oleh Allah, alhamdulillah. Bapaknya diambil oleh alhamdulillah gitu. Ya, diambil oleh Allah. Itulah penyerahan diri yang totalitas ini yang hanya orang iman yang punya gitu. Kalau tidak bisa. Makanya Allah kasih penghargaan, malaikat dipanggil, malaikat sini. Ya. Malaikat kamu sini gitu. Nah, itu bangunkan orang yang mengucapkan alhamdulillah tadi itu. Bangunkan rumah di surga dan beri nama Baitul Hamdi gitu. Jadi ketika orang yang dicintainya itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dia bisa mengucapkan alhamdulillah, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan bagi orang itu di surga nanti rumah namanya Baitul Hamdi. Jadi begitu orang yang dicintai meninggal dunia, diambil oleh Allah, terucapkan dia ya alhamdulillah, inna lillahi ngaten. Tapi nek kuwatir dadi fitnah, alhamdulillah pun banter-banter. Nggih. Kok dianggap anu gitu. Oh pancen wis anu paling gitu. Paling wis duwe cantolan kuwi gitu. Makane bojone mati alhamdulillah gitu. Enak sing meneh itu. Pancen wong sampel ngono bojone. Ternyata sampel-sampel itu. Bojone mati alhamdulillah gitu. Padahal ini dalam rangka untuk menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala. Wangel gitu. Wangel gitu. Nah, ini kalau kita bicara orang iman yang bener gitu. Ya, makanya dadi wong iman sing bener niku nggih angel gitu. Ya itu. Jadi ketika kita berbicara di surat At-Tur ayat 21 tadi, walladzina amanu, wong iman sapa kuwi? Ya wong iman sing bener-bener iman gitu. Bukan hanya orang yang hanya sekedar ngomong iman tapi hatinya tidak iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian wattaba'athum dzurriyyatuhum. Ya, dan mengikuti mereka dzurriyyatuhum, anak turun mereka. Ya, kemudian ya, anak cucu mereka mengikutinya biimanin dengan keimanan ya. Jadi anak cucunya juga mengikuti mereka, melu manut itu. Jadi karena orang tuanya iman dan anak-anaknya juga dibina, dibimbing, dididik, maka jadilah mereka sebagai orang yang beriman. Jadi ini penting ya teman-teman sekalian. Makanya kemarin saya sampaikan, ya bagaimana kita harus berupaya semaksimal mungkin untuk menjadikan anak turun kita ini betul-betul menjadi orang yang beriman. Gitu. Ya walaupun mungkin kualitas amal mereka mungkin berbeda dengan kualitas amal yang dilakukan oleh orang tuanya. Gitu. Nah, melu ngetut wong tuane gak ngatasi dhewe gitu. Wong tuane gak tahu melek blas, gak tahu melek blas. Gak tahu turu blas wong tuane kuwi. Melek awan bengi melek itu. Jam 12 malam belum tidur. Ya, jam 1 baru tidur, tapi jam 2 sudah bangun. Sudah tidak tidur lagi sudah sampai jam 12 malam lagi terus begitu. Apa mereka lakukan? Masya Allah. Ya. Qiyamul lail, baca Quran, habis subuh, tidak keluar, habis sholat tenang, kumpul masjid itu, berdiam diri di masjid,
sampai syuruk gitu. Ya, sholat sunnah. Setelah sholat sunnah baru pulang sarapan. Habis sarapan baru ya mencari rezeki. Jangan lupa mencari rezeki. Ya, karena doa yang diajarkan Rasulullah setelah subuh itu adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Ya, wa amalan mutaqabbalah. Jadi ini ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang manfaat. Ya, ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat adalah ilmu yang diamalkan. Ya. Yang kedua, rizqan thayyibah atau rizqan wasi'ah, rezeki yang lapang. Jadi rezeki pensambat gitu. Aduh kena PPKM 1 2 3 4 5 6 gak mari-mari PPKM ini. Terus aku apa iki mangan apa gitu. Masih ada doa kita. Allah itu Maha tahu dan Allah masih ngajari kita doa juga gitu. Makanya doa kita apapun yang kita panjatkan, seperti Anas bin Malik senantiasa mengakhiri doa itu dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pun lali donga pae wis tetep terakhir tutup kali Rabbana atina begitu. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya. Jadi urusan rezeki itu urusan Allah. Ngaten. Beda nek urusan gaji, urusannya jeragan. Urusannya jeragan karo pegawai, tapi nek urusan rezeki itu urusan Allah. Jadi jenengan kula panjenengan kadang-kadang kan masih tergantung dengan gaji. Tapi tidak yakin dengan rezeki. Nah, kalau rezeki Allah ini coba itu ayatnya wa may yattaqillaha yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih rezeki dari mana saja yang dia tidak pernah duga-duga itu. Tiba-tiba ada rezeki dari sini, dari sana. Itulah cara Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada seseorang gitu. Itu kayak rezeki sehat. Ya, seger waras, itu rezeki itu. Wah, usum pandemi dhewe sik iso tambah eling karo Allah, rezeki itu. Akeh istighfare gitu. Kena pandemi malah istighfare gak tahu ya, tadi gawe gitu. Wong wis ana contoh pirang-pirang wong mati tiba-tiba sedina 4 5 6 mek aduh aja diumumno apa ora gare tambah wedi aku. Lho kan tambah wedi aku. Istighfare kuwi lho sing penting kuwi. Ana berita mati, astagfirullah. Tepat istighfar tambahi meneh gitu. Mbok menawa mari istighfar ping 10 terus mati ya ternyata. Nah, gitu. Malah stres gitu. Waduh, gek putih-putih ngoten stres. Terus tolong pengumuman kematian jangan diumumkan di masjid gitu. Terus gak usah diworo-woro gitu. Karena orang pada shock ketika mendengarkan berita kematian itu. Karena saking banyaknya dan saking seringnya berita kematian itu terulang dalam satu waktu itu. Kalau panjenengan saya ya sing akeh istighfar gitu. Ya. Jangan malah takut kita ya kemudian lupa ndak beristighfar, eman-eman gitu. Nah, jadi masyaallah muslimin rahimakumullah. Nah, bagaimana kemudian kita mengajarkan kepada anak-anak kita supaya anak-anak kita ini menjadi orang yang beriman gitu. Ya, wattaba'athum gitu. Kami ikutkan kepada mereka, dzurriyyatum, anak cucu mereka. Ya, kami ikutkan kepada mereka anak cucu mereka gitu. Ya. Dalam keimanan gitu. Jadi bapak iman, ibu iman, anak iman, putune iman, anak putune iman, terus begitu. Lah ini kan bukan, saya katakan bukan pekerjaan mudah kan itu ya. Bagaimana menjadikan keluarga besar yang beriman itu kan tidak mudah gitu. Apa buktinya? Buktinya jelas. Dulu zaman Nabi Nuh alaihissalam, ya kalau kita perhatikan zaman Nabi Nuh, kalau panjenengan sampun pinaringan, ya kabar saking Allah Subhanahu wa taala menawi Nabi Nuh mawon istri dan anaknya juga tidak iman. Nabi Lot istrinya tidak iman.
Gitu. Ini. Nabi Jinten Malih. Ya. Siti Asia bojone mboten iman, Fir'aun, gitu. Gitu. Jadi artinya apa? Bahwa menjadikan keluarga atau rumah tangga yang beriman itu bukan pekerjaan yang mudah, kecuali dengan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya harus ada perjuangan. Makanya sosok orang tua kadang-kadang ya harus banyak ngomong, nuturi, walaupun mungkin anaknya juga akan ngomong cerewet mahi. Waduh, sumpek aku. Nggak sobo rumah anaknya gara-gara sering dituturi anak bapak ibu gitu. Nggak apa-apa, terus diingatkan. Ya mungkin dengan cara, dengan hikmah lah. Kapan kita harus ingatkan mereka, kapan kita harus ini gitu. Nah, jadi masalah muslimin rahimakumullah, menjadikan anak cucu beriman ini bukan sulapan. Mboten saged sulapan, mboten saged. Ya. Ini harus butuh proses yang benar juga gitu. Ya. Proses yang benar. Ya ngapunten, kalau mengambil contoh saya saja loh, nggih. Dadi sok ngaji kuwi, ya. Dulu waktu kecilnya ketat sekali bapak niku. Wong kula tasik kelingan gak wekdal niku kula wae ngaji, gak budal ngaji, dolan ngoten. Mulai dicawancang nggih wite pelem kula tasik eling kula niku. Dicawancang nggih wite pelem padahal iya nek bendina ndak juga itu. Ya namanya ada sesekali kepingin nyantai begitu. Belot tadi begitu. Ndak pulang-pulang, pulang dicekel, dicawancang nggih wite pelem. Ya mboten diperanggang kok dicancang tenan itu. Jadi ben wedi. Ngoten. Kalau sudah dinasihati terus begitu. Ayo ngaji gitu. Nasihati kalau sik weling banget itu. Wong tuwa wis gak nyangoni apa-apa karo awakmu. Gak iso ninggali apa-apa karo awakmu kabeh. Aku mengsok ninggali awakmu ilmu. Gitu. Sekolah sing temen, ngaji sing temen. Selagi ini bapak sik kuat golek sangu, tak golekno sangu. Sing penting kamu harus serius. Kamu harus tenanan ngaji, tenanan sekolah begitu. Maka mboten disambleki tenan banyak gitu. Ternyata ketat sekali, waktunya sholat gak berangkat, waduh alamat sawam jeblas. Saat itu terpaksa. Orang yang tidak tahu ngomong kewereng gitu kan, nggak disiplin itu. Jadi karena memang tidak mungkin orang bisa berhasil kalau tidak disiplin, tidak mungkin. Memang disiplin tinggi, apapun itu. Ya. Dalam hal apapun itu sangat dibutuhkan kedisiplinan itu. Nah sekarang kan anak kita kalau didisiplinkan kan kadang-kadang orang tua tidak terima itu. Iya, anaknya didisiplin nggak terima gitu orang tuanya gitu. Ya kadang-kadang kan yang namanya disiplin itu kan juga identik dengan sanksi gitu. Nah, terus piye Pak bocah dua apa kurang kena dikandani ya wes masa arepe dijarah orang mungkin gitu. Ya dicekel kupingnya lah kalau gurune gitu. Dicekel kupingnya ditarik, ayo leren apa enggak, gue ndablek apa enggak gitu. Kuping dicekel gurune ngene ya wis gak terima ya wong tuane arek saya gini. Gitu. Makanya kula kandhani guru-guru bane kuwi gitu. Nek wong tuane gak terima ya wong tuane kon ngramut dhewe nyang omahe kono begitu. Kowe ulang-ulang dhewe anakmu gitu. Urusan-urusan dhewe anakmu nyang omah kono, kongkon salat, kongkon tahajud, kongkon ngaji. Lah kelenger sampean gitu. Oh berat itu. Artinya apa? Proses pendidikan itu juga menjadi penting. Ya, menjadi penting. Bagaimana untuk menjadikan anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang solih gitu. Ya. Nah, ya terutama ibu-ibu ini sangat penting pegang peran gitu. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menghargai kepada wanita-wanita Quraisy itu. Ya, kata Rasulullah, sebaik-baik wanita itu wanita Quraisy itu. Ya, khairun nisa'in salihun nisa'i Quraisyin gitu. Berarti wanita-wanita yang salih itu tidak ada lain kecuali wanita Quraisy gitu. Kenapa? Sebutkan Rasulullah karena dia adalah yang paling lembut
Berarti pancen nek ibu kuwi kudu lembut kadhep pada anak itu. Pun kasar ibu-ibu kali anak nggih. Sing kasar kuwi ya mung bapake tok ae cukup. Nek ibuke malah kuwasar pisan, waduh. Dadi gawe gitu. Nah, bapake ngoten. Bapake nek sing ayo jok budal kan. Oh, apa iki gitu. Nah, gitu. Nah, tapi nek ibu mboten ngoten bahasanya ibu itu adalah lembut. Kata Rasulullah, wanita Quraisy itu dikenal begitu. Dia itu sangat lembut sekali kepada anak-anaknya gitu. Akhnahu ala waladin fi sighari. Jadi mereka ini sangat lembut terhadap anak-anaknya pada saat mereka masih kecil itu, sangat simpati gitu. Jadi kali anak itu telaten, gemi kali anak ini orang tua dulu, ibu-ibu dulu itu. Ya ibu-ibu Quraisy maksudnya itu. Selain juga ya mereka ini adalah wa ar'ahu ala zaujin fi dzati yadi. Ya, mereka adalah wanita-wanita yang paling bisa menjaga harta suaminya gitu. Dadi dunyane bojone niku pinter diramut, ya apa manfaat, ya apa dadi amal sholih, ngaten. Nah, jadi ternyata proses pendidikan ini memang yang sangat menentukan itu adalah ya rumah tangga. Bukan sekolah, bukan pondok. Ya. Tetap yang paling menentukan itu adalah pendidikan di dalam keluarga. Nah, pendidikan keluarga ini kemudian yang dilihat lagi itu adalah dibutuhkan ibu. Ibu yang sangat belas kasih kepada anak, yang sangat peduli terhadap anaknya, simpati kepada anaknya ini, Bu, ngaten. Nyapole gitu. Nah, kadang-kadang kan ngaten. Kadang-kadang bapak nyumuneni anake ngoten, ibuke mboten trima. Nek sampean gak terima ya gak apa-apa, tapi aja sampai gak terima ya nek ngarepe anake gitu. Pancen bapak mungkin yen cerewet gak karuan lho, ya apa dadi bapak dicerewet-cerewet nek ngarepe anake. Jangan itu, ya gak bener itu. Jadi jenengan boleh aja ndak sepakat, ndak setuju dengan sikap bapaknya anak-anak itu ya. Tetapi sikap tidak setuju terhadap bapaknya anak-anak ini tidak boleh di depan mata anak-anak. Ngaten Bu ya. Karena ini ngomong pendidikan keluarga itu yang paling penting adalah ibu sebenarnya gitu. Kenapa? Ibu itu memang diharapkan yang paling dekat ya, dengan anak-anaknya. Karena mereka yang juga mungkin banyak waktu dengan anak-anaknya. Ya, secara emosional mereka juga sangat memungkinkan dekat dengan anak begitu. Kalau piyambak jujur masih anak kula telu niku yang paling cedhek karo ibu-ibu kabeh. Ya, walaupun sama saya juga kadang mau biar gitu mau, tapi kalau ibu tambah luwih nemen-nemen gitu. Ya karena memang ibunya lebih pekah begitu terhadap anak itu. Coba jenengan, anak yang greges titik, anak ibunya krasa gitu. Nek bapaknya gak kira gitu, wangel kroson gitu. Nek baru anak yang glembak ngene iki bapaknya. Loh, kenapa le gitu? Baru kenapa le gitu. Tapi nek bapak nek ibunya gak ngono ibunya gitu. Anak kata harus menger-menger kalau sekrose. Ini loh, ini loh. Terus kata anak orang doyan mangan ya wis dianu gitu. Ini Bu, Masya Allah. Jadi memang betul kata Rasul. Jadi kalau disebut memang sebaik-baik wanita Quraisy, orangnya seperti itu. Mereka sangat belas kasih kepada anaknya begitu. Sangat perhatian terhadap anak-anaknya di waktu masih kecil. Nah, anak itu ketika masih kecil sudah dibelas kasih, diperhatikan. Ya maka akibatnya nanti mereka akan tumbuh menjadi orang yang baik gitu. Makanya pendidikan orang tua ini harus benar itu. Jadi kalau tuh boleh harus gitu ya, ibu-ibu memang harus lebih pinter dalam hal agama itu. Karena itulah yang nanti akan menjaga gawang ini gitu. Jadi memang harus ada saja ngoten kuliah jurusan fakultas perempuan sholihah sajane perlu di jurusan ini. Kuliah UINSAN perlu aja ngoten ya, fakultas wanita sholihah begitu. Karena akan punya peran penting untuk menjadikan anak-anak kita ini sholih apa tidak sholih gitu. Kalau bapaknya sudah sibuk dengan urusan mencari nafkah, maka ibunya sibuk dengan mengurusi pendidikan anaknya begitu. Nah ini kalau orang tuanya, kalau ibunya
mereka tidak mampu dan tidak punya pengetahuan sama sekali terkait dengan din, dengan agama. Bagaimana kemudian nanti akan menyiapkan generasi-generasi yang baik gitu. Jadi makanya Bu, itu nek kagungan anak wedok ngoten nggih sekolah ngoten niku Rasulullah sing paling pas cah wedok kuwi ojo kabeh dikonan agamane dipentingno gitu. Ya karena nanti anak perempuan ini jadi ibu nanti masalahnya gitu. Kalau nanti salah mendidik anak-anaknya akan gagal, padahal seperti ayat tadi itu, kalau ibunya baik, bapaknya baik karena mereka beriman, kemudian diikuti oleh anak cucunya juga mereka beriman, alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka kami susulkan kepada mereka para orang tua tadi itu dzurriyyatahum, anak cucu mereka. Berarti makanya yang swarga itu disusulno gitu. Jadi antara anak dengan orang tua nanti disusulkan oleh Allah di dalam surga. Coba jenengan kepingin mboten mangke ketemu kabeh karo anak putu kabeh ngoten. Besok ana swarga jenengan kepingin mboten ketemu kumpul dari situ kabeh mulai bapak, ibu, canggahe muace kumpul dari jero swarga ngoten. Kepingin. Coba jenengan bayangkan kalau seandainya ada yang kesingsal ngoten gitu. Ya apa kira-kira ngoten. Nah, tetapi kita kan tidak bisa kemudian kepingin tok tanpa ada ini. Jadi makanya harus ada upaya bagaimana menjadikan mereka ya menjadi orang-orang yang beriman gitu. Jadi biar kita nanti akan dihubungkan oleh Allah dengan mereka begitu. Ya. Nah, ini yang menjadi PR kita itu. Nah, wa ma alatnau min amalim syai'a, dan kami tidak mengurangi mereka ya dari amal-amal mereka min syai'in sedikit pun, tanpa mengurangi amalan mereka sudah gitu. Jadi amalan masing-masing tetap akan dibalas oleh Allah tanpa dikurangi gitu. Ya karena kullim mri'in bima kasabat rahin. Ya masing-masing orang itu akan tergantung kepada apa yang dia usahakan tadi itu. Nah, jadi masalah muslimin rahimakumullah. Jadi saya kira itulah ya ayat 21 surat. Mari kita sekarang berjuang bersama-sama, berusaha dengan sungguh-sungguh bagaimana kita dan keluarga kita menjadi ahli surga. Ya dengan segala resiko ya kesulitan-kesulitan yang ada saat ini, mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan keluarga kita semua menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan ahlul jannah. Dan marilah kita akhiri majelis kita dengan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim barik ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna al-qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afaf wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.